Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang memiliki luas wilayah laut mencapai 6,4 juta kilometer persegi dan masuk ke dalam kategori zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Berdasarkan data yang tercatat pada Badan Informasi Geospasial pada tahun 2023, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa sumber daya laut yang memiliki potensi sebagai komoditas kelautan di Indonesia. Salah satu sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan adalah makroalga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safina Amalia dengan NIM H1B023-116 dari program studi farmasi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik budidaya salah satu makroalga yaitu Gracilaria verrucosa. Mau tahu bagaimana cara teknik budidayanya? Yuk simak videonya. Makroalga merupakan salah satu jenis kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan berpotensi dapat dikembangkan. Makroalga banyak diminati oleh masyarakat mancanegara karena memiliki keunggulan berupa ekonomis, melimpah, dan dapat dikembangkan menjadi produk pangan maupun kosmetik. Makroalga tergolong dalam tumbuhan Talophyta multiseluler yang memiliki talus, tidak memiliki struktur akar, batang, dan daun, serta hidup menempel pada substrat seperti karang, bebatuan, lumpur, hingga campuran pasir. Menurut klasifikasinya, makroalga terdiri dari berbagai 3 jenis kelas yaitu Pheophysi atau alga coklat, Chlorophysi atau alga hijau, dan Rhodophysi atau alga merah. Gracilaria verrucosa merupakan salah satu jenis Rhodophysi yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Gracilaria verrucosa memiliki ciri berupa berbentuk silindris, licin, batang semu, memiliki percabangan berbentuk lateral, dan talus yang tersusun dari jaringan kuat berwarna kuning hijau atau kuning coklat. Gracilaria verrucosa memiliki peran penting khususnya pada sektor perairan dan industri obat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi karena memiliki kandungan senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai antivirus, antioksidan, dan antibakteri sehingga banyak dibudidayakan di Indonesia. Gracilaria verrucosa tersebar luas di wilayah pesisir Indonesia seperti Sulawesi Selatan sebanyak 320.000 ton, Nusa Tenggara sebanyak 85.000 ton di Kabupaten Sumbawa, dan 37.000 ton di Kabupaten Dompu, Jawa Barat dan Jawa Timur, serta Kalimantan Selatan. Teknik budidaya yang dapat dilakukan pada budidaya Gracilaria verrucosa melalui sistem longline atau tali rentang pada tambak. Penerapan teknik budidaya sistem longline dapat memberikan keunggulan berupa peningkatan produksi pada Gracilaria verrucosa dengan jarak tanam yang jauh untuk meningkatkan keluasaan air dalam mendistribusikan unsur hara pada rumput laut sehingga meminimalisir kompetisi antar talus dalam proses produksi. Teknik budidaya yang dapat dilakukan yang pertama adalah melalui persiapan bibit. Dilakukan pemilihan bibit Gracilaria verrucosa pada pagi hari dengan kriteria segar, tidak layu, ujung talus berwarna cerah dan kenyal. Kemudian dilakukan pencucian pada bibit rumput laut untuk membersihkan dari lumpur, lumut, dan hama siput. Kemudian dilakukan penimbangan dan pengikatan menggunakan tali rafia berdasarkan bobot perlakuan yaitu 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Selanjutnya dilakukan penanaman, yang dimana untuk penanamannya ini sendiri, panjang bambu yang digunakan adalah dengan diameter 3-5 cm sepanjang 2 meter yang ditancapkan ke dasar tambak. Tali polietilen direntangkan antara dua panjang sebagai tali longline. Jarak longline adalah 25 cm dan rumput laut akan digantungkan pada tali utama 40 cm di bawah permukaan air dengan perlakuan 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. Selanjutnya yang ketiga adalah pengontrolan yang dimana pengontrolan akan dilakukan setiap 7 hari sekali selama 50 hari. Pengontrolan ini
Yang pertama akan dilakukan melalui pengangkatan rumput laut ke atas permukaan air dengan tujuan untuk membersihkan dari hama dan lumut. Kemudian di sini ada beberapa parameter yang dilakukan untuk pengontrolan. Yang pertama melalui pengontrolan kualitas air di waktu pagi dan sore hari menggunakan alat termometer. Kemudian kecerahan pada waktu pagi hari dengan menggunakan Secchidix. Kemudian untuk pengontrolan kedalaman air pada waktu pagi hari menggunakan meteran. Kecepatan arus dilakukan pada waktu pagi hari menggunakan current meter. Selanjutnya dilakukan pengontrolan salinitas dan pH air pada pagi dan sore hari menggunakan hand refractometer dan pH pen. Selanjutnya, yang terakhir adalah pemanenan. Panen dilakukan setelah masa pemeliharaan 50 hari. Cara yang dapat dilakukan adalah melepaskan tali utama pada setiap perlakuan dan ditampung di dalam bak ember. Penimbangan akan dilakukan di pematang tambak dan dilakukan pelepasan tali rapia pada setiap gantungan rumput laut di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari. Selanjutnya ada pembahasan. Menurut Darmawati et al. Pada tahun 2023, kelebihan dan kekurangan untuk sistem longline sendiri adalah, untuk yang kelebihan yang pertama adalah hasil produksi rumput laut lebih optimal dan banyak, pertumbuhan lebih cepat, penentuan lokasi pertumbuhan dapat di mana saja, dan yang terakhir adalah dapat dilakukan pemindahan dengan mudah. Kemudian, sistem longline memiliki kekurangan berupa harga tali yang digunakan relatif mahal, penanaman dan pemanenan tidak dapat dilakukan di daerah pantai, serta mudah rusak oleh motor penggerak kapal. Gracilaria verrucosa umumnya sering diperoleh di perairan dangkal dan tenang seperti tambak dengan kedalaman 10 hingga 30 cm. Kedalaman 10 hingga 30 cm dinilai optimum dalam proses fotosintesis, terhindar dari endapan lumpur, dan proses sirkulasi udara yang baik dalam menciptakan kondisi optimal pertumbuhan Gracilaria verrucosa. Selanjutnya adalah dampak apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan pada Gracilaria verrucosa. Yang pertama di sini ada perubahan ekosistem laut, yang dimana perubahan ekosistem laut ini akan memicu pergeseran komposisi spesies sehingga dapat mengganggu ekosistem laut dan rentan terkena gangguan biologis seperti parasit dan hama. Kemudian yang kedua di sini ada kelangkaan makroalga, yang dimana mengancam sumber daya laut yang menyebabkan kelangkaan dari makroalga itu sendiri. Makroalga merupakan salah satu sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pesisir pantai, yang dimana sumber penghasilan utama bagi masyarakat pesisir pantai, khususnya pada petani rumput laut. Kemudian ada industri, yang dimana keperluan makroalga sebagai bahan baku industri, seperti industri pengolahan pangan maupun industri farmasi, dapat menciptakan terpenuhinya kebutuhan pada masyarakat, serta membantu peningkatan kesejahteraan pada masyarakat pesisir pantai. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yang dimana kesimpulan dari video kali ini adalah Gracilaria verrucosa merupakan salah satu kelompok alga merah dengan kandungan senyawa bioaktif flavonoid, tanin, dan terpenoid yang berperan sebagai agen antioksidan, antibakteri, dan antivirus sehingga dapat dimanfaatkan. Gracilaria verrucosa dapat dibudidayakan di Indonesia dengan sistem longline di daerah tambak, yang dimana untuk memperoleh hasil produksi Gracilaria verrucosa yang optimal, dapat dilakukan dengan pengontrolan kondisi tumbuh tanaman melalui kedalaman air, pH air, salinitas, kualitas air, kecerahan, serta jarak antar tanaman untuk memastikan unsur hara terdistribusi merata pada makroalga dan proses fotosintesis berjalan optimal. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam video kali ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan teknik budidaya Gracilaria verrucosa. Bagi ada yang ingin ditanyakan ataupun dikonfirmasi, dapat langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.